Hai teman-teman. Ayo kita pergi ke sekolah minggu BCS Central Park. Kita tunggu ya di sini. Join ya. Hai teman-teman. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Kita mau mulai ibadah kita. Mana nih teman-teman brightnya? Are you bright? Yes. Yes for God. Yes for man. Yes for all. Yes. Bright, bright, bright. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Satu lagi ya. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum itu kita akan mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pagi hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan.
Tuhan, kami mau mulai ibadah kami mau bernyanyi untuk Tuhan, kami mau mendengarkan pemberitaan firman dari lause-lause, kami mau mengenal lagi tentang Engkau. Tuhan, kami serahkan semua doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang turut berencana dan beracara dalam ibadah kami. Hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Habis ini kita mau menyanyikan satu lagu. Lagu apa nih? Ku menang, ku menang. Teman-teman, kalian lagi ngapain? Lagi main game dong. Lagi seru nih. Kalian nggak ke sekolah minggu? Sekolah minggu itu apa? Kalian mau tahu? Mau. Sekolah minggu itu di gereja. Kita belajar tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Ya udah, kalian siap-siap dulu. Terus ikut aku ke gereja. Ayo. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah melihat ya salah seorang ada anak yang mau mengajak teman-temannya untuk ikut pergi ke sekolah minggu. Nah, kenapa sih kok dia mau ajak temannya untuk pergi ke sekolah minggu? Ayo, tahu nggak kalian? Ya, karena dia ingin mengenalkan Tuhan Yesus kepada teman-temannya itu. Daripada main game, lebih baik ke sekolah minggu. Betul nggak adik-adik? Nah, hari ini ceritanya akan diambil dari Yohanes 1 ayat 35 sampai 42, lalu Matius 4 ayat 18 sampai 22, dan dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelum Lause melanjutkan cerita, Lause mau tanya nih, siapa yang pernah memancing ikan? Pernah? Ya, senang ya adik-adik ya bisa pergi memancing ikan ya. Kalian bisa masang umpan di pancingan, lalu sabar nunggu sampai ikannya datang. Atau ikannya makan umpan itu. Betul nggak adik-adik? Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang memanggil 4 murid-muridnya yang bekerja sebagai nelayan. Nah, apa sih tugasnya nelayan adik-adik? Apa tuh tugasnya nelayan? Tugasnya nelayan ya menangkap ikan. Tapi nggak pakai pancingan gitu ya, satu-satu gitu, enggak, tapi mereka pakai jala. Sehingga pada saat mereka dapat ikan, mereka dapatnya banyak sekali. Oke? Suatu kali, Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret.
Banyak orang berkerumun di dekat Tuhan Yesus karena mereka begitu ingin mendengarkan firman Tuhan dan mereka ingin melihat Tuhan Yesus yang hebat dan sanggup menyembuhkan segala penyakit. Di dekat situ ada 2 perahu nelayan. Nelayannya telah turun dan sedang merapikan jalannya. Sudah semalaman mereka mencoba menangkap ikan, tetapi tidak dapat 1 ekor ikan pun. Mereka adalah Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu, yaitu perahu milik Simon Petrus, dan memintanya untuk menjalankan perahunya sedikit menjauhi pantai. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar dari atas perahu. Orang-orang banyak itu mendengarkan dengan sangat sukacita. Setelah selesai mengajar dan orang-orang banyak itu sudah pulang, Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Tapi Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras menangkap ikan, tapi kami tidak menangkap apa-apa. Namun, karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalan. Dan setelah mereka melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, ternyata adik-adik mereka berhasil menangkap ikan sangat banyak sekali. Jalan mereka menjadi penuh dengan ikan-ikan, sehingga jalan mereka mulai robek-robek adik-adik. Lalu Petrus memanggil para nelayan di perahu lainnya untuk datang membantu mengangkat dan memindahkan ikan-ikan ke kapal lainnya. Perahu-perahu itu menjadi penuh dengan ikan, sampai hampir tenggelam. Mereka takjub karena mereka tidak pernah menangkap ikan sebanyak itu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus tidak meninggalkannya dan malah berkata kepada keempat nelayan itu, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, kalian tahu nggak apa artinya menjadi penjala manusia? Penjala manusia adalah suatu tugas yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan, yaitu mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat manusia. Seperti apa adik-adik? Seperti Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa Dia akan meminta Petrus dan murid-muridnya yang lain untuk membawa orang banyak menjadi bagian daripada keluarga Kerajaan Allah. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjadi penjala manusia? Nah, kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain adik-adik. Kepada mama yang mungkin belum kenal Tuhan Yesus, kepada papa, kepada kakak, kepada adik, dan juga kepada teman-teman kita. Adik-adik bisa juga menceritakan bahwa kalian tuh sudah mengenal Tuhan Yesus yang sangat mengasihi, dan juga Tuhan Yesus adalah anak Allah. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan juga adik-adik, Tuhan Yesus telah memberikan hidup yang kekal buat kita, supaya kita dapat tinggal bersama dengan Tuhan Yesus nanti di surga untuk selama-lamanya. Kita juga bisa menjadi penjala manusia dengan cara mengajak teman-teman kita untuk datang ke sekolah minggu bersama-sama dengan kita, supaya teman-teman kita juga kenal siapa itu Tuhan Yesus. Kita juga bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui apa? Melalui sikap dan perbuatan kita yang baik, tidak sombong, dan juga suka membantu teman-teman kita. Losa percaya, adik-adik pasti juga mau ya menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Karena adik-adik kan juga sayang ya sama Tuhan Yesus ya. Dan adik-adik juga mau supaya teman-teman adik-adik juga mengenal siapa itu Tuhan Yesus kita yang baik sekali. Ya, yuk kita berdoa ya sama-sama.
kita minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk bisa mengenalkan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Pertamanya kita berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjadi Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami mau membawa teman-teman kami yang belum mengenal Engkau untuk dapat bersama-sama datang ke sekolah minggu bersama dengan kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat melakukan tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan kepada kami setiap hari. Hari demi hari Tuhan menjaga kami, memimpin hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yohanes 14 ayat 21a. Barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Adik-adik, pada hari ini kita akan membuat jala yang berisi penuh dengan ikan-ikan. Apa saja yang kita butuhkan? Lem, foam pelindung buah, lalu memo blok berwarna-warni, dan juga pena. Caranya pertama kita beri lem dulu untuk foam pelindung buahnya ini. Kita mau rekatin ya adik-adik ya. Oke, setelah itu biarkan setengah kering baru kita rekatkan. Kemudian kita ambil memo blok 1 lembar ya, kita mau bikin ikan yang besar. Lalu kita lipat bentuk segitiga, kita lipat 2 berbentuk segitiga seperti ini ya adik-adik. Ya. Lalu kita lipat begini. Ya. Kita tekuk 2, lipat 2. Setelah itu kita lipat hadap ke bawah. Demikian juga dengan yang satunya. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi deh ikannya kita. Ya, jadi ikannya. Tinggal kalian beri mata. Nah, oke. Nah, tadi foam pelindung buah tadi kan sudah dilem ya. Sudah dilem, kita rapetin supaya ujungnya tertutup. Nah, seperti ini. Dah, rapat. Nah, adik-adik, sudah jadi ikannya satu. Gampang ya tadi caranya ya. Pertama, 1 lembar kertas ini kalian lipat 2 bentuk segitiga. Lalu ini kita tekuk ke belakang. Lipat ke sini, satu lagi lipat ke sini. Lalu kita beri mata. Jadi ikannya. Nah, adik-adik bisa membuat ikan yang ukurannya lebih kecil. Jadi dari memo blok ini kalian bagi 4 bentuk lipat seperti ini juga. Seperti ini Rosa sudah buat ya adik-adik ya, yang ukuran kecil-kecil. Lihat ikannya banyak sekali ya, ukurannya kecil-kecil. Nah, kemudian ikan ini kita masukkan ke dalam jala. Adik-adik bisa bikin yang lebih banyak. Ini ikan loso kurang banyak ya, adik-adik bisa bikin yang lebih banyak lagi. Nah, ikan yang besar ini kita lem ya adik-adik ya. Lalu kita tempelkan ke atasnya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi seperti ini adik-adik ya. Ini adalah jala yang penuh dengan ikan-ikan. Ya, tadi kita sudah belajar nelayan menangkap ikan dengan jala. Tuhan ingin kita menjadi penjala manusia. Kita membuat teman-teman kita juga untuk datang mengenal Tuhan Yesus. Nah, mudah ya adik-adik ya buatnya ya. Nanti kalian coba ya bikin di rumah ya.
Oke. Sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini adik-adik. Jangan lupa ya, kita mengajak teman-teman kita yang belum kenal Tuhan Yesus untuk sama-sama ke sekolah minggu. Ya, tetap semangat adik-adik memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Sampai jumpa. Bye.